Kembali lagi di kandang gembel karena isinya memang wedus gembel semua. Oke, kali ini kita akan membahas kenapa isinya wedus gembel semua ya. Jadi kita kali ini akan membahas 5 alasan kenapa kami di kandang gembel lebih cenderung memilih ternak domba daripada kambing, karena kemarin ada yang bertanya ya. Oke, tapi sebelumnya bagi sobat ngaret yang belum berlangganan bisa klik tombol subscribe untuk berlangganan. Juga bagi sobat ngaret yang punya kritik, saran dan pertanyaan bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita pada hari ini ya. Kenapa kami memilih domba daripada kambing ya? Ada 5 alasan utama kita memilih domba. Tapi saya sampaikan dulu ya, historical dari kandang gembel itu dulu sebenarnya ternak kambing juga, kurang lebihnya 2 tahun dan populasinya 21 ekor indukan. Selama 2 tahun tersebut mungkin belum cocok ya, kalau mitosnya orang Jawa itu nggak cocok gitu. Tetapi faktanya mungkin bukan masalah mitos, tapi memang kami saja yang belum bisa untuk melakukan treatment atau perawatan pada kambing, sehingga dalam 2 tahun tersebut yang dialami adalah kerugian. Jadi ternak tidak bertambah, hasil penjualannya pun juga rugi, bahkan ternaknya juga kurus dan semakin rusak lah, kurang lebih seperti itu. Selama 2 tahun itu selain 21 ekor kambing, kita juga memiliki 2 ekor domba, dan setelah diperhatikan ternyata 2 ekor domba ini malah justru yang paling bagus. Dia efektivitasnya ya, ternak produktivitasnya bagus, tempenya bagus-bagus, juga badannya juga gemuk-gemuk. Mungkin karena memang treatment kita cocoknya lebih ke domba daripada ke kambing gitu kan. Terus kita memasukkan ulang domba dan mulai dari titik satu persatu hingga bertambah menjadi banyak. Secara historis seperti itu. Langsung kita menuju ke alasan-alasan kenapa kita lebih memilih ternak domba daripada ternak kambing. Alasan yang pertama, ya, alasan yang pertama itu domba itu secara imun dia lebih kebal daripada kambing. Selama kita berternak domba kurang lebih sudah 6 tahun ya, hampir 7 tahun ya, kita jarang sekali melakukan suntik, penyakit, pengobatan, treatment seperti itu sangat jarang sekali. Berbeda jika dibandingkan dengan ketika kita ternak kambing 2 tahun-tahun sebelumnya ya. Selama kita beternak kambing pada 2 tahun awal kita beternak itu hampir tiap bulan melakukan pengobatan, entah itu masuk angin, entah itu belekan, entah itu gondoan, itu ada banyak sekali hal-hal seperti itu, padahal cuma 2 tahun. Sedangkan domba ini kita sudah 6 tahun lebih dan tidak banyak hal-hal terkait medis atau terkait penyakit yang kita alami pada domba. Dan dia juga lebih kebal secara imun terhadap musim atau cuaca ya. Bisa kita gambarkan ya, kalau kambing itu kadang kandang ini ya, kandangnya kandang tua ya, ini bekas kandang dari Mbah Buyut dulu, simbah dulu. Ada yang borot, bocor airnya, kadang dari sebelah, karena kita pinggir sawah jadi angin juga kencang lah, itu rentan masuk angin kalau kambing. Tetapi domba baik dia terkena air, bocor hujan, terkena angin badai dari manapun, gentengnya sampai itu ada yang genteng yang sampai lepas ya, ada fiber yang sampai terbang karena angin topan ya, bukan topan besar ya, topanan ya, itu sampai jadi sini tuh basah semua, tidak kita benahi selama berbulan-bulan, mereka kehujanan dan santai saja, nggak ada masalah, malah dombanya senang bersih-bersih. Itu adalah alasan yang pertama, karena domba lebih kebal dari penyakit dan dia lebih kuat ya secara fisiknya daripada kambing, baik menghadapi penyakit maupun cuaca. Berikutnya yang kedua, pakan mudah. Kenapa pakan mudah? Karena domba pada habitatnya makanya rerumputan, gramina. Jadi ketika kita punya rambanan, itu seolah-olah mereka dapat gizi yang berlebih, itu jackpot bagi mereka, itu makanan yang enak bagi mereka, bergizi gitu. Tapi ketika kita tidak punya rambanan, makan rumput pun itu sudah itu adalah pakan mereka, jadi nggak ada masalah ya. Berbeda dengan kambing yang pada habitatnya makanya adalah ramban. Jadi ketika kita memberikan hanya rumput secara terus-menerus, mereka akan terjadi penurunan kualitas badan. Apa ya namanya ya? Yes, pokoknya kurang bagus lah secara nutrisi pakan mereka kalau hanya dipakan rumput. Ya, karena habitatnya mereka rambanan. Sedangkan ini berkaitan dengan kita menanam bank pakan di lahan itu berupa rerumputan, baik odot, pakcong, ada gama umami tapi cuma sedikit ya, dan rambannya tidak punya begitu banyak ya, hanya dengkong, karet ya, ada sedikit indigo vera. Tetapi secara rambanan kita nggak punya banyak, dan siklus rambanan itu agak lama, berbeda dengan rumput yang tebang 1 bulan sudah panen, tebang 1 bulan sudah panen. Nah, berkaitan dengan bank pakan ini, domba lebih cocok dengan situasi atau kondisi bank pakan kita di lahan, selain ditambah dengan konsentrat tambahan atau bahan pakan penguat lainnya ya. Seperti itu. Begitu ya. Masuk ke alasan yang ketiga, ini yang paling saya sukai dan kita sudah membahasnya di video-video sebelumnya, yaitu sistem ternaknya mudah. Sistem ternak domba ini lebih mudah daripada kambing. Ini secara subjektif bagi kami ya. Mungkin di peternakan lain juga mengalami yang lebih mudah kambing daripada domba mungkin. Tapi secara yang kami alami secara subjektif, ini lebih mudah domba. Karena apa? Domba itu lebih mudah dikoloni. Jadi mereka ternaknya seperti dilihat ini tempat kandang, ini kandang bunting ya, untuk kandang bunting, terus di sana ada kandang koloni yang ada 1 pejantan bersama berbulan madu bersama beberapa indukan. Di sana belakang sana ada kandang beranak, ada kandang
laktasi, ada kandang apa namanya cempe, yaitu kita jadikan satu saja gitu. Sedangkan kalau kambing biasanya kalau di koloni mereka sering beradu. Nggak tahu alasannya kenapa, kurang tahu. Tapi kalau domba ini aman-aman saja. Mungkin ketika baru dicampurkan dalam satu kandang koloni, mungkin mereka akan sedikit berkenalan lah, salam kenal gitu ya. Tapi setelah 1-2 hari mereka udah hidup kayak layaknya apa? Suami istri yang sudah rukun, satu suami dengan 8 istri. Udah rukun aja, adem ayem, nafkahnya juga adil gitu ya. Jatahnya juga tiap malam ada gitu. Jadi aman. Nah, ini bagi kami ini sesuatu yang sangat mudah daripada ketika dulu masih beternak kambing, kita koloni nggak mau, akhirnya kita sistem sekat ya, sistem baterai, satu ekor dan proses perkawinannya pun harus kita atur. Nah, ini yang justru memakan waktu bagi kami, karena kami selain ternak ini hanya sebuah sampingan, jadi kita juga punya pekerjaan lain yang ketika kita harus mengatur hal-hal itu, kita akan memakan waktu. Ya, ini sangat tidak efisien bagi kami. Berikutnya alasan yang keempat, kalau domba ini beranaknya lebih mudah. Beranaknya lebih mudah yang dimaksud di sini adalah kita tidak perlu menunggui mereka beranak, kita tidak perlu mengatur, menyiapkan tempat atau bahkan mengurusi ketika domba induk ini beranak ya. Jadi seperti yang kita gambarkan tadi, kita bekerja setiap hari. Yang penting domba bunting, induk ini sudah kita pisahkan masing-masing. Koloninya masih sudah ada koloni di sana, buntingnya nanti ke sini misalnya seperti itu ya. Nah, yang tempat bunting ini kita perhatikan saja, kalau mereka sudah kelihatannya mau beranak, tinggal kita masukkan, tinggal kita pasang satu sekat portable. Yang kita pasang satu sekat di sini untuk satu induk ini yang mau beranak ini. Mungkin entah masih 1 minggu 2 minggu, kita nggak begitu peduli. Yang penting kita siapkan di situ. Dia masuk ke situ, tidak bercampur dengan induk yang lain. Dia sewaktu-waktu beranak ya sudah beranak saja. Ya. Gambarannya adalah ketika saya pulang kerja, tiba-tiba masuk ke kandang, mau melakukan kegiatan sore di kandang, udah ada cempe 2. Gambarannya seperti itu. Nggak perlu repot, ya udah tinggal kita sedikit bantu bersih-bersihkan, mungkin kita beri makan tambahan supaya dia lebih kuat dalam menghadapi kenyataan bahwa bapaknya dipisah dari induknya, seperti itu ya. Jadi nggak begitu rumit lah. Ya udah, terus setelah itu kita aktivitas seperti biasa, kasih makan yang lain, bla 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 bla, udah kembali ke rumah, kita bersatu dengan keluarga. Biarkan domba bersatu dengan dombanya, biarkan cempenya mencari induknya sendiri. Besok pagi kita kegiatan normal lagi, nggak begitu banyak treatment yang harus kita lakukan ketika beranak. Berbeda dengan waktu dulu saya masih ternak kambing, kadang ada induk domba yang nggak mau menyusui, ada yang dia bahkan nggak mau mengakui anaknya gitu kan, nggak mau mengakui cempenya, entah itu karena hasil pelecehan atau gimana, saya kurang tahu ya. Jadi banyak sekali masalah di situ ya. Kadang air susu yang nggak keluar, bermacam-macam hal yang sering kita alami. Jadi secara subjektif kita menilai bahwa domba lebih mudah daripada kambing. Dan yang terakhir, karena setiap kali usaha peternakan mungkin ya, usaha apapun ya itu market ya, menjadi ujung dari sebuah usaha. Nah, kita menilai domba itu marketnya lebih stabil ya. Marketnya lebih stabil kenapa? Karena kebanyakan di sini ya, saya nggak tahu di tempat Sobat Ngarit ya, tetapi di sini kebanyakan kebutuhan domba ini lebih stabil karena terkait dengan bahan pangan keseharian. Apa maksudnya ya? Catering, akikoh, ate kambing. Ya, secara konsumen harian itu kebanyakan menggunakan domba daripada kambing. Sedangkan menggunakan kambing itu biasanya kurban, acara-acara tertentu dalam keluarga. Kadang ya akikoh juga ya, sama kalau akikoh mau domba mau kambing sama. Terus kadang untuk lamaran, untuk kalau di Jawa masih berlaku kayak menyembelih kambing buat 1000 harinan, peringatan-peringatan seperti itu. Lah itu masih menggunakan kambing, tapi kan itu tidak stabil. Ya, itu ada musimnya. Berbeda dengan kebutuhan konsumsi harian, ya seperti di sate kambing, ya tempat-tempat restoran itu hampir kebanyakan di sini menggunakan domba. Jadi marketnya lebih stabil, harganya pun juga lebih stabil seperti itu. Itulah 5 alasan kenapa kami di Kandang Gembel memilih ternak domba daripada ternak kambing ya. Setelah bertahun-tahun kita lebih memilih domba daripada kambing. Meskipun selain 5 hal ini sebenarnya banyak juga alasan untuk memilih kambing daripada domba. Mungkin akan kita bahas di lain waktu ya. Bagi Sobat Ngarit yang belum berlangganan, kami ingatkan sekali lagi untuk klik tombol subscribe untuk berlangganan, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya Sobat Ngarit selalu mendapatkan informasi terbaru ketika kita mengupload video-video tentang dunia peternakan, pertanian, dan juga UMKM di sekitar kita. Bagi Sobat Ngarit yang punya kritik dan saran, silahkan tulis saja di kolom komentar, kami akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Masih terus peternak Indonesia, dan salam ngarit dari Plat Adi.